Perkenalkan, saya Nikomahina Widiantari dengan NIM 1287. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi ACL versi 9. Yuk, untuk menyingkat waktunya, let's go! Langkah pertama yang dilakukan yaitu buka Google, kemudian salin link yang akan digunakan atau bisa saja browsing dengan cara ketik download aplikasi ACL. Kemudian muncullah gambar seperti ini. Lalu klik download dan tunggu beberapa waktu hingga filenya terdownload. Kemudian jika file sudah terinstall, maka file dapat dibuka pada tempat penyimpanan di laptop. Maka muncullah gambar seperti ini. File ini merupakan file yang berbentuk zip atau file yang sudah diekstrak, sehingga file ini belum dapat bisa digunakan. Untuk menggunakannya harus dilakukan ekstrak terlebih dahulu agar bisa digunakan. Caranya cukup mudah, yaitu klik kanan pada file, pilih extract here. Maka muncullah gambar seperti ini, klik OK. Lalu muncul lagi perintah seperti ini, klik OK. Muncul lagi perintah seperti ini, bisa klik OK. Lalu muncullah gambar seperti ini. Bisa diklik ACL software. Kemudian muncullah gambar seperti ini. Lalu klik ACL Desktop Education Edition. Maka muncullah gambar seperti ini, yaitu aplikasi ACL sudah terinstall dan dapat dipergunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk tutorial cara penggunaannya akan dijelaskan oleh teman saya pada video selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Oidi Surya dengan NIM 1817051205. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara untuk membuat dokumen dalam aplikasi ACL. Hal pertama yang harus dilakukan saat membuat dokumen pada aplikasi ACL yaitu yang pasti adalah membuka aplikasi ACL terlebih dahulu. Nah, beginilah tampilan dari aplikasi ACL. Setelah ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam ACL. Fitur yang pertama yaitu title bar. Fitur yang menampilkan nama dari proyek yang sedang dikerjakan atau dibuka. Selain itu, pada fitur ini juga terlihat versi ACL yang digunakan. Yang kedua yaitu menu bar, yang merupakan fitur yang memperlihatkan segala akses untuk menggunakan aplikasi ACL. Fitur yang ketiga yaitu toolbar. Fitur shortcut untuk beberapa ACL. Yang keempat yaitu adanya navigator. Nah, pada fitur ini terdapat beberapa informasi yang sedang dijalankan. Dan yang kelima yaitu tab log, yang merupakan fitur yang menampilkan historis segala proyek yang dijalankan. Nah, setelah mengetahui fitur-fitur yang ada, langkah selanjutnya yaitu membuat dokumen ACL. Untuk membuat proyek baru, kita hanya perlu mengklik menu file, kemudian new, lalu klik fitur project. Kemudian akan terlihat tampilan tempat penyimpanan file kita yang nantinya. Untuk bisa mulai, kita perlu kita memerlukan sebuah data. Data yang dimaksud yaitu data berupa data keuangan yang berbentuk tabel. Dalam memasukkan data tersebut, terdapat dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat data baru atau mengcopy data yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, apabila teman-teman ingin mengcopy data yang sudah ada, maka kita hanya perlu melakukan yaitu mengklik nama file, kemudian klik copy, kemudian klik from without project. Nah, setelah itu, maka terlihatlah tabel yang akan digunakan. Nah, beginilah tampilan yang akan terlihat. Sekian penyampaian dari materi saya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Bagusadi Mahadipa dengan NIM belakang 1156 dari kelompok 3. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai cara untuk membuka data yang sudah disimpan pada aplikasi Auditing Command Language. Nah, langsung saja, untuk membuka data yang sudah disimpan, kita memerlukan data berupa tabel untuk bisa memasukkannya. Nah, untuk itu kita memerlukan copy tabel dari project lain. Nah, karena pada slide di sini sudah ada tabel dari project sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih copy from another project, kemudian pilih tabel, kemudian pilih di mana lokasi Anda menaruh project yang tabel project yang ada, yang berupa tabel tersebut, kemudian di copy. Nah, seperti yang kita tahu pada saat menginstal Auditing Command Language ini sudah ada contoh-contoh project yang langsung diberikan dan sudah langsung berisi tabel. Nah, file tersebut biasanya berada di ACL data, kemudian sample data file. Nah, di sana di dalam file tersebut sudah ada 4 contoh project yang bisa digunakan untuk menaruh tabel-tabel pada project baru. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sampel project. Nah, di sana sudah terlihat ada tabel-tabel yang sudah digunakan oleh sampel project tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan lagi pada project yang baru. Seperti yang bisa dilihat, kita bisa memilih beberapa saja jika hanya ingin menggunakan beberapa dari tabel, ataupun kita juga bisa memilih semuanya jika memang semua tabel tersebut diperlukan. Nah, pada contoh kali ini kita akan menggunakan semua tabelnya. Nah, setelah mengklik semua tabel tersebut, maka sekarang semua file yang sudah ada di sampel project sekarang sudah tercopy dan ada pada project baru yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sana juga bisa dilihat terdapat beberapa tabel yang berupa piutang usaha, akun receivable, pelanggan, departemen, data master dari karyawan, beserta lainnya. Nah, pada contoh kali ini kita akan mengisi AP Trans atau yang bisa dibilang piutang usaha. Nah, langkah pertama adalah dengan mencari datanya, mencari data dari ACL tersebut. Tempat datanya tersebut berada pada ACL data, sampel data file. Nah, kemudian kalian bisa mencari file yang berekstensi dalam artian memiliki kata di belakangnya itu .fil dalam huruf kecil agar sesuai dengan file yang akan diisi, yaitu AP Trans. Nah, setelah Anda mencari file tersebut, kemudian klik dan akan muncul seperti tampilan pada slide yang di atas. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa melakukan hal yang sama pada tabel-tabel sebelumnya untuk jika memang ingin menginput semuanya. Baik, sekian tutorial untuk membuka data yang sudah disimpan pada Auditing Command Language. Untuk selanjutnya, analisis akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Imadari Putra dengan NIM 1817051229. Akan melanjutkan tutorialnya, yaitu bagaimana cara memverifikasi data dari tabel tersebut. Baik, langsung saja kita akan memverifikasi data. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah data yang kita terima itu sebelum kita analisis itu memang adalah data-data yang sudah memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan ACL ini. Nah, dengan memverifikasi ini kita bisa mengetahui apakah ada tabel yang datanya itu tidak pada tempatnya. Oke, langsung saja kita coba ya. Contohnya pada tabel AP Trans ini. Nah, kita klik 2 kali, tampilan seperti ini.
Kemudian kita pilih data. Selanjutnya kita klik verify. Setelah itu kita klik verify field, lalu add all, lalu klik OK. Ya, jadi tampilan seperti ini. Dan ternyata memang tidak ada data yang error ya. Jadi artinya semua jenis data yang ada pada tabel ini sudah berada pada tempatnya. Jadi untuk mengetahui apakah ada data yang error atau tidak, jadi untuk tabel-tabel yang lain itu bisa dilakukan dengan cara yang sama. Jadi cukup sekian tutorial dari kelompok kami, semoga bermanfaat.